ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Muslimun TV yang semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di channel ini, channel kita bersama, channel berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, mendalami tentang ilmu agama. Pokok bahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apakah kita masih memerlukan hadis untuk jadikan landasan sebagai agama? Jawabannya adalah kita runtut logika kita. Jikalau kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Demikian termaktub dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Dan tidaklah Muhammad itu semata-mata ayah salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia Muhammad SAW itu adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jikalau kita percaya tentang hal ini, maka kita akan senang hati mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan hati Muhammad SAW, memberikan kepadanya ilmu dan menurunkan kepadanya wahyu. Wahyu tersebut berupa Al-Quran dan petunjuk berupa sunnah. Demikian kiranya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Muhammad SAW Alkitab dan Al-Hikmah dan memberi ilmu kepada Muhammad SAW apa-apa yang sebelumnya tidak diketahui. Kalau kita imani hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan hikmah. Dan hikmah tersebut difahami oleh para ulama terdahulu adalah as-sunnah. Demikian kiranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya yang lain, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad SAW melainkan juga bagian daripada wahyu. Setelah itu, kalau kita mengimani, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memerintahkan kepada nabinya Muhammad SAW menyampaikan kepada seluruh manusia Al-Quran wahyu yang diturunkan kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyampaikan kepada semua manusia atas hikmah atau sunnah sebagai penjelas daripada Al-Quran, perinci daripada Al-Quran untuk juga disampaikan kepada manusia. Demikian kiranya yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus pada umat yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan diri mereka dari kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan serta hawa nafsu, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yakni Al-Quran, demikian juga hikmah, yakni sunnah Rasulullah SAW sebagai penjelas dan pelengkap daripada ajaran Islam. Jikalau kita imani hal tersebut, maka sesungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah adalah dua hal yang saling sangat berkaitan. Tidak bisa satu merasa cukup dengan yang lainnya. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan keduanya adalah merupakan sumber daripada agama Islam
dan merupakan referensi bagi kaum muslimin dalam setiap tindakan dan amalan. Al-Quran juga memberikan petunjuk kepada kita untuk melakukan, mengikuti apa yang ada dalam Al-Quran, demikian juga apa yang ada dalam sunnah. Tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran-ajaran Rasulullah SAW adalah dalam rangka untuk diindahkan dan diamalkan. Mengindahkan dan mengamalkan tersebut adalah bagian daripada tuntutan akidah atau tuntutan atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang muslim sesungguhnya tidak merasa bebas lagi untuk meninggalkan dua perkara tersebut, yakni tuntutan-tuntutan dalam Al-Quran dan tuntutan-tuntutan dalam ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bagi seorang muslim sangat tidaklah mungkin untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dengan menjalankan syariat-syariatnya, perintah-perintahnya tanpa kemudian merujuk sekali lagi kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya permasalahan mengimani dan mengamalkan sunnah bukanlah permasalahan furu, bukanlah permasalahan sepele, bukanlah permasalahan yang bisa kita perselisihkan dan kita perdebatkan. Akan tetapi masalah mengimani Rasul dan mengikuti Rasul sebenarnya adalah masalah asas, masalah usul, dan masalah i'tiqad. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya permasalahan mengamalkan sunnah, mengamalkan petunjuk Rasulullah SAW memiliki ikatan yang sangat kuat dengan keimanan kita kepada Muhammad SAW sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang kemudian mengambil langkah untuk menyelisihinya, sesungguhnya hal tersebut adalah tindakan pengingkaran terhadap ajaran agama yang sudah pasti. Dan orang yang melakukan tindakan tersebut adalah orang-orang yang menentang nilai-nilai dasar daripada agama dan bisa dikatakan telah terkeluarkan dari agama. Sunnah adalah merupakan dalil dan hujjah syariah. Ingat firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia adalah orang yang telah taat kepada Allah. Potongan ayat berikutnya, wa man tawalla, dan siapa yang kemudian berpaling mencari jalan lain, fama arsalnaka alaihim hafidha. Sesungguhnya wahai Muhammad, tidaklah aku utus engkau dalam rangka untuk menjaga mereka dan memaksakan mereka. Nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan adab kepada mereka, atau Allah apakan mereka nantinya. Artinya dalam ayat ini kita ditegaskan untuk mengikuti Rasul, karena itu merupakan perintah Allah dan kita tidak diperbolehkan untuk mencari jalan lain selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lainnya, masih di surat An-Nisa juga, ayat yang ke-64, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah." Dan tidaklah diutus seorang rasul itu kecuali adalah dalam rangka untuk ditaati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kira-kira hasil kesimpulan yang bisa kita sampaikan, bahwasanya seorang muslim kita patutnya, seyogyanya dan semestinya menjadikan petunjuk Rasul kita Muhammad SAW sebagai tuntutan dalam kehidupan sehari-hari menjalankan agama, dan Rasulullah adalah uswatun hasanah bagi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون